berikutnya mengenai column space dari matriks C. Nah, sama seperti row space, apa tuh column space? Column space itu adalah misalkan ada persamaan matriks A X sama dengan B. Oke, apabila persamaan ini benar atau memiliki solusi, oke, atau apabila A dikalikan dengan X menghasilkan sebuah hasil B, maka B ini dikatakan merupakan column space dari A. Oke, sekali lagi, ada persamaan matriks A X sama dengan B. Apabila A dikalikan dengan sebuah vektor X sama dengan vektor B, maka dikatakan vektor B merupakan bagian dari column space matriks A. Nah, sekarang kita untuk mencari column space, kita harus sama seperti null space. Untuk mencari column space, kita perlu mencari tahu dahulu apa aja sih basis-basis dari column space. Nah, mungkin sama seperti tadi, di sini di RRF matriks C ini ada 3 pivot column, 1 free column. Nah, free column menjadi null space. Maka yang pivot column menjadi row space. Nah, row space itu hampir mirip sama column space, bedanya kalau row itu dia ke arah sini, column space ke arah sini. Oke. Nah, jadi ini tadi ya awalnya ada matriks RRF kayak gini. Oke. Nah, untuk mencari column space dari matriks C ini, kita harus gunakan bentuk yang aslinya itu matriks C ya. Kita nggak pakai yang R-nya. Mengapa? Karena ini bentuknya adalah kayak gini dia, 100 101. Ini itu pada column space basis yang diperoleh dari R itu nggak akan sama dengan basis yang diperoleh dari matriks C-nya langsung. Nggak seperti null space tadi. Untuk mencari basis null space dari C digunakannya R ya. Nah, kalau di column space itu nggak boleh gitu. Harus gunakan dari C-nya langsung. Tapi ada hubungan atau korelasi di antara matriks R dan matriks C-nya. Dimana kalau di matriks R, pivot column itu menunjukkan kolom-kolom yang independen pada matriks C. Nah, di matriks R ini ada 3 pivot column, yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka kolom 1 ini, maka keberadaan pivot column ini menunjukkan kalau di matriks C, 3 kolom ini adalah kolom yang saling independen satu sama lain. Nah, jadi pivot juga menunjukkan independensinya sebuah kolom terhadap kolom yang lain. Nah, kolom yang keempat ini itu free column, nggak punya pivot. Maka kolom keempat ini tidak independen alias dependent ke kolom-kolom ketiga ini. Nah, itulah manfaatnya RRF ya. Jadi salah satu implementasi matriks R itu digunakan untuk mengetahui pivot kolom, free kolom, rank dari banyak pivot, dimensi null space dari banyak free kolom, serta dimensi column space dari banyak pivot kolom. Nah, di sini ada 3 pivot kolom, maka ada 3 kolom yang independen. Maka column space dari matriks C ini itu dibentuk dari 3 kolom yang independen ini. Maka inilah dia. Maka column space dari matriks C itu merupakan linear kombinasi dari ketiga kolom yang independen ini. Nah, mengapa kolom keempat itu tidak menjadi basis? Karena kolom keempat ini dia itu dependen ke 3 kolom ini. Kolom keempat itu bisa diperoleh dari linear kombinasi ketiga kolom ini. Oleh karena itu, kolom keempat ini enggak esensial. Karena dari ketiga ini kita linear kombinasikan bisa dapat kolom keempat. Oleh karena itu, kolom keempat bukanlah kolom independen dan tidak menjadi basis untuk kolom space dari matriks C. Sehingga dari RRF diperoleh pengetahuan mengenai kolom-kolom mana aja yang independen, yaitu kolom 1, 2, 3. Nah, kolom-kolom independen ini kemudian menjadi basis untuk kolom space dari matriks C. Ingat, yang digunakan itu adalah kolom dari matriks C-nya ya, bukan matriks R-nya. Kalau tadi null space bisa digunakan kolom yang dari R-nya, bukan dari C. Karena dari R sama kayak C sama kayak U. Kalau di kolom space itu nggak berlaku ya. Itu hanya berlaku untuk row space dan null space. Untuk column space sama left null space tidak berlaku. Sehingga kolom R hanya menunjukkan kolom yang independen saja, sementara basisnya itu dari kolom C. Sama seperti tadi, kita ketahui kalau dimensi dari null space itu bisa ditentukan dari banyaknya free column. Jadi ada 1 free column, maka dimensi null space-nya adalah 1. Karena
hanya ada satu free column, maka hanya ada satu basis untuk null space. Maka dimensi null space ya banyaknya basis, yaitu satu free column itu sendiri. Nah, sama juga untuk column space. Column space itu dibentuk dari kolom-kolom matriks C yang dinyatakan independen berdasarkan matriks R. Nah, matriks R ini menunjukkan kalau ketiga kolom ini adalah kolom-kolom independen. Nah, karena ada 3 pivot kolom yang menunjukkan 3 kolom independen, maka ada 3 basis untuk column space. Hingga dikatakan kalau dimensi dari column space itu adalah 3. Oke. Terakhir, tentukanlah row space dari matriks C. Nah, ini row space sama kayak null space tadi ya, yaitu untuk matriks awalnya C, U, dan R hanya mengalami perubahan angka dari yang bukan 0 menjadi 0. Hanya mengalami operasi baris, hanya mengalami Gauss eliminasi aja. Tapi identitasnya alias null space-nya atau row space-nya tetap sama di antara C, U, dan R. Sehingga kalau mau mencari row space atau null space dari matriks C, kita bisa gunakan matriks R-nya langsung. Oke. Tapi di sini aku gunakan yang C-nya aja, nggak masalah. Mengapa nggak masalah? Ya karena tadi kalau mau gunakan C, U, dan R itu dia sama aja untuk row space dan null space. Identitasnya sama aja. Sehingga di sini aku gunakan C nggak masalah, biar dia lebih variasi ya. Kalau tadi null space aku pakainya R, row space aku pakainya C. Nah, prinsipnya hampir sama juga kayak column space. Nah, apa itu row space? Ada A, X sama dengan B. Nah, row space adalah segala vektor X. Row space adalah segala vektor X yang apabila dikalikan dengan A akan menghasilkan sebuah vektor B. Sekali lagi, row space mengandung semua vektor X yang kalau dikalikan dengan A akan memberikan hasil bukan 0 alias B. Kalau di sini 0, maka X ini null space. Kalau di sini bukan 0 alias B, maka X ini row space. Gitu dia. Nah, hampir sama kayak column space tadi ya, karena kan B, maka hampir sama kayak column space. Bagaimana cara mencari row space? Nah, kalau tadi column space, basis dari column space adalah kolom-kolom yang independen, ditentukan dari pivot kolom matriks R. Nah, kalau untuk yang ini, untuk row space, basis dari row space itu adalah baris-baris yang independen dinyatakan dari pivot row. Itu dia. Di matriks R ini ada 3 baris. Dari awal matriks C punya 3 baris. Nah, di matriks R ini ketika kita lakukan Gauss eliminasi hingga mendapat matriks R, diperoleh kalau semua baris, yaitu ketiga baris ini punya pivot masing-masing, full row rank. Artinya karena ada 3 baris yang punya pivot, semua baris punya pivot, yaitu 3 baris, maka ketiga baris matriks C ini merupakan baris-baris yang saling independen satu sama lain. Nah, baris 1, baris 2, baris 3 itu merupakan baris-baris yang tidak bisa yang kalau dikombinasikan akan menghasilkan baris-baris lain, namun tidak menghasilkan baris itu sendiri. Nah, itu kerennya. Jadi, karena ketiga baris ini adalah baris-baris yang independen, maka ketiga baris ini bisa dijadikan basis untuk row space dari matriks C. Maka inilah dia basisnya. 6878, baris kedua 16, 14, 16, 10, dan baris ketiga 21, 24, 15, 18. Inilah dia. Ada 3 pivot row ya, 3 pivot row. Maka ada 3 basis untuk row space. Hingga dimensinya adalah 3. Begitulah dia.